salam Pagers. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Kesatuan Lalu Lintas yang ada di Kabupaten Banggai bersama dengan Pak Kakak Pasya dan Pak siapa? Kakak Yaya. Oke, ini Kakak Pasya saya panggil dengan Kakak Yaya ya. Jangan sampai orang-orang bilang dia terlalu sopan tuh. Panggil kakak. Oke, kali ini kita akan podcast yang kedua kalinya. Pertama sudah dengan Pak Daksa, hari ini kita dengan Kesatuan Lalu Lintas. Kita akan sharing-sharing seputaran lalu lintas yang ada di Kabupaten Banggai, mungkin dengan secara umum. Oke, kali ini saya akan bertanya pertama, kayaknya lebih seru kita buka masker biar ketampanannya lebih nyata ya. Oke, karena sudah aman tadi kita juga sudah ini di luar. Oke, ini saya akan bertanya yang pertama di mana dulu sama Kakak Pasya? Boleh. Oke, pertama perkenalan dulu. Boleh, siap. Ya. Dari mana? Masih jomblo kah atau ya? Masih jomblo. Langsung ini? Oke, siap Pak. Kak Dindi ya. Oke. Terima kasih pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salam. Baik, Kak Dindi, Pak Yayan barangkali melalui kesempatan ini saya perkenalkan diri. Ya, nama saya Saripudin ya. Biasa dipanggil Kak Pasya. Ya. Biasa yang nyanyi. Oh, itu Pasya Ungu. Itu Pasya Ungu ini Pasya Coba. Oh, Pasya Ungu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi pangkat saya itu ya. Kebetulan saya bertugas di unit Kamsel Tiga Lantas di Satlantas Polres Banggai. Ya. Jadi mungkin itu sepintas dari saya perkenalkan diri agar masyarakat dan rekan yang ada di Kabupaten Banggai bisa melihat dan memonitor kita ya, tentunya dalam hal baik pelaksanaan tugas secara eksternal maupun internal ya. Itu aja ya. Nanti kalau ketemu di jalan, ini adalah Kakak Pasya. Iya. Kalau dicuma Kakak Pasya, berarti tidak perlu diperiksa. Kalau cuma namanya Kakak Pasya, berarti sudah lewat. Kalau ada rahasia, lewat. Oke, kita lanjut kepada siapa? Kakak Yayan. Boleh perkenalan tuh singkat atau singkat saja. Atau iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memperkenalkan diri singkat saja. Nama saya Yayan Wijaya, anggota dari Kanit Kamsel Satlantas Polres Banggai bersama Kakak Pasya. Iya. Oh, berarti sering bareng ya? Sama satu ruangan. Kapan saya lihat di Kopsal? Oh iya. Atau jangan-jangan dia? Memang satu unit nih. Oh, partner berarti. Jadi kami ini di unit Kamsel. Oh, Kamsel. Keamanan dan keselamatan. Kami satu unit. Oh, ada ini ya Pak. Ada Kamsel, ada apa lagi? Ada laka lantas. Oh, itu beda-beda. Ada. Oh, sebab tahu. Kemudian gaku. Itu ada. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa definisi daripada lalu lintas? Ya, baik ya. Kak Dindi dan pemirsa ya, masyarakat Kabupaten Banggai. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, kami bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Banggai ya. Kami di unit keamanan, keselamatan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Nah, itu bagian kami ya. Pemirsa, barangkali saya akan jelaskan sedikit ya. Kebetulan malam hari ini kita bersama-sama ya melaksanakan kegiatan podcast ya. Podcast Bikers. Oh gitu. Iya, namanya podcast Bikers. Yang disponsori oleh Bakso dan kreator Indonesia. Nah, ini brand saya. Kreator. Oh siap. Luar biasa. Sudah informasi. Oke. Jadi saya lanjut ya. Oke, siap Pak. Iya, mungkin kalau kita melihat ya, kita definisikan bahwa lalu lintas itu ya adalah gerak kendaraan manusia dalam berlalu lintas. Itu definisi daripada lalu lintas ya, seperti itu. Tapi saya dengar definisi lalu lintas itu tidak di dalamnya ada kata lalu lintas itu seperti Oke ya. Saya ulangi lagi ya. Iya. Saya ulangi lagi ya.
lalu lintas itu adalah gerak kendaraan dengan manusia di ruang lalu lintas. Di dalam definisi itu ada lagi kata lalu lintas. Jadi lalu lintas itu di sini terdapat 3 unsur ya. Kendaraan, manusia dengan lingkungan. Kendaraan, manusia dan lingkungan. Lingkungan itu yang dimaksud adalah berupa jalan. Itu yang dinamakan lingkungan. Makanya itu lalu lintas itu didefinisikan seperti itu. Jadi ada manusia dan kendaraan dengan jadi disatukan begitu ya? Iya. Jadi itu seperti itu barangkali ya. Mungkin lebih detail lagi atau lebih dalam ya. Siapa tahu ini? Iya. Oke, saya pertanyaan itu. Oke. Yang pertanyaan keempat itu apa dasar hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam penindakan di lapangan itu seperti apa, Pak? Kira-kira ada dasar hukumnya? Jelas ada ya? Iya. Pasti ada. Jadi yang dimaksud Pak atau Mbak Dini ini barangkali masalah payung hukum ya. Ya, payung hukum. Iya, tentunya pemirsa ya, masyarakat Kabupaten Banggai, tentunya kita dalam melaksanakan tugas itu kami ada dasar ya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi itulah yang mendasari kami, sehingga kami dalam melaksanakan tugas di lapangan kami tidak perlu sungkan-sungkan. Dalam hal ini kami memiliki payung hukum yang bisa melindungi kami tentunya di dalam melaksanakan kegiatan itu, baik penindakan maupun kegiatan yang lain. Seperti itu ya. Seperti begitu ya. Dan ada orang yang bilang nih, tiba-tiba dia motot, dasar hukumnya apa? Kan banyak kita lihat di video-video di YouTube atau di mana orang yang maksudnya sudah salah tapi dia bela diri dengan mana surat tugas dan lain sebagainya. Itu kan kebanyakan kita dapat itu. Mungkin dari pandangan Kak Yaya mungkin bisa menjelaskan atau seperti apa, atau mungkin punya pengalaman pribadi ketika bertugas mungkin dapat para pengendara yang nakal gitu ya. Maksudnya sudah salah tapi dia motot, mungkin ada pengalaman kita share-share yang saya pernah ditilang lalu juga. Kita punya sih surat isi mencintai maksudnya. Oke, lanjut. Kalau selama bertugas di kepolisian banyak sih pengalaman seperti itu. Ya, yang orang-orang yang motor itu. Ya. Kalau ditanya untuk dasar payung hukum sudah jelas dengan undang-undang itu. Ya. Dan kewenangan kita sebagai anggota kepolisian. Jadi wajib kita untuk memberhentikan kendaraan apabila ada yang melanggar. Ya. Seperti tidak pakai kaca spion, tidak menggunakan helm. Dengan STNK juga. Ya. Kebanyakan juga sih DNKB, DM motor biasanya tidak terpasang. DNKB. Itu apa Pak? Karena saya kurang Tanda nomor kendaraan bermotor. Berarti termasuk rangka-rangka motor ya? Kayak bodinya dipasang. Itu termasuk di situ. Itu bisa. Kalau misalkan ada yang orang boncengan 3 itu bagaimana? Itu sama juga ditindak sama seperti surat lain atau bagaimana Pak? Pelanggaran. Itu pelanggaran termasuk di bagian apa kira-kira itu? Yaitu muatan kah? Karena saya pernah lihat yang mobil-mobil kan ada sekarang kan yang overload itu. Nah, apakah orang-orang yang seperti ini di motor yang pasal 3, basic 4 itu overload juga atau? Karena kalau di kendaraan bermobil kan ada kan pick up gitu. Tidak sesuai ya dengan penggunaan karena melebihi ya. Jadi kalau ada pelanggaran seperti itu tetap kita tindak. Itu sebenarnya tujuannya baik ya. Itu untuk terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas, kira-kira seperti itu. Kali ini. Kalau begitu kita minum dulu. Gitu ya. Kita minum dulu ya. Tapi ini kita punya panas ini. Panas. Saya juga ini ingin tadi dikasih panas ini. Soalnya panas seperti hatiku yang membara. Iya, melihat dia. Gitu ya. Oke, jadi kalau dari Pak sendiri punya pengalaman. Sorry, ditangkap saya kalau pakai kaca. Kakak Pasha sendiri punya pengalaman. Kalau tadi kakak Yan sudah menceritakan pengalamannya ketika menindaklanjuti para pengendara yang tidak taat
dalam lalu lintas. Iya. Kak itu punya Kak Kapasya, Pasya. ini kan. Mungkin Kak Pasya punya pengalaman pribadi kan. Iya, bisa jadi sharing. jadi kalau masalah pelanggaran kasat mata itu sudah banyak ya. Ya. Jadi itu adalah tugas dan kewenangan kami ya. Tentunya harus melakukan atau perbanyak sosialisasi ya, edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat itu bisa lebih paham tentang bagaimana membudayakan tertib berlalu lintas ya. Jadi itu dalam pelaksanaan kegiatan biasa kita lakukan, baik itu secara preventif dan represif ya. Jadi kalau represif itu berarti kita sudah melakukan penindakan, sedangkan preventif itu adalah bentuk pencegahan ya, melakukan sosialisasi, kemudian memberitahukan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya tata cara berlalu lintas yang baik dan benar itu demi terciptanya terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas khususnya di Kabupaten Banggai ya. Boleh begitu? Memang keren nggak ada Pasya. Tadi ini mau nyanyi katanya. Dia mau nyanyi. Lagunya apa lagu? Boleh, boleh. Tapi refnya saja ya. Boleh. Refnya saja ya. Boleh. Langsung ditodong ya. Boleh. Yang penting Mas Bakso. Oh, tenang. Sponsor kita Bakso. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana pandangan Kak Pasya tentang masyarakat Kabupaten Banggai dalam berkendara? Pandangan tentang ini masyarakat kita yang ada di Kabupaten Banggai bagaimana? Iya. Karena akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian, Baik itu kecelakaan ya. kecelakaan maupun yang ditinggal nikah kan Iya. banyak tuh. Oh beda ya. Sorry. Ada yang ditinggalin pacar kan ada juga kan. Mungkin Pak Acung bisa menjelaskan. Kapas ya. Oh, Kak Pasya. Aduh. Mungkin Kak Pasya bisa menjelaskan yang. Oh, saya ini. mau ganti nama pasien saja sih. Itu tertulis namanya jelas kan. Iya. Oke, bagaimana ini tanggapan masyarakat dalam berlalu lintas? Masyarakat Kabupaten Banggai, khusus Iya. masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Iya, barangkali ya kalau kita melihat secara kasat mata ya. Iya. Dalam berlalu lintas itu kami setiap hari ya, khususnya Satuan Lalu Lintas ya, Pak Yayan sama Kak Dindi, kami terus melakukan sosialisasi Iya. baik itu secara teguran maupun tindakan lain ya. Jadi di sini barangkali saya melihat ya masyarakat Kabupaten Banggai ya, dan bahkan mungkin di tempat-tempat lainnya masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan tertib berlalu lintas ya. Padahal kalau kita melihat ya berbagai macam satuan lalu lintas itu ya melakukan sosialisasi, membuat slogan-slogan, kemudian membuat brosur ataupun baliho. Tentunya itu adalah itu ajakan-ajakan semua untuk menekan dan meminimalisir terjadinya angka kecelakaan. Pencegahan begitu ya. Iya, pencegahan. Jadi tentunya ya saya melihat kurangnya kesadaran. Iya. Jadi pada kesempatan ini mungkin ya saya secara pribadi maupun Kesatuan Lalu Lintas ya mengajak kepada seluruh masyarakat agar selalu membudayakan tertib berlalu lintas ya. Karena ketika kita mentaati aturan itu, insya Allah kita akan selamat sampai tujuan ya. Karena kalau kita melihat awal dari kecelakaan itu ya, kecelakaan itu berawal dari pelanggaran lalu lintas ya. Kalau misalnya ya, saya kasih contoh ya, siap. Kak Dindi, kalau ketika kita melaksanakan atau membawa kendaraan khususnya roda 2 ya, itu lebih safety-nya ya, lebih amannya itu tentunya kita harus menggunakan atau saat kita mengendarai kendaraan, baik yang membawa maupun yang dibonceng tentunya harus menggunakan helm. Itu sebenarnya kalau masyarakat paham menggunakan helm itu sangat penting, itu karena itu melindungi kepala. Kepala ini tidak ada dijual Pak di toko. Iya, betul. Ya, ketika terjadi kecelakaan kita jatuh, kepala kita ini aman ya, seperti itu ya kayaknya. Barangkali
bisa ditambahkan lagi Kak Yayan? Karena logikanya kan kita pakai helm biasa saja, yang bukan full face bisa hancur. Bisa. Maksudnya yang sudah full face saja helm balap bisa hancur, apalagi yang tidak pakai helm kan. Karena banyak sekali kejadian. Mungkin dari pandangan Kak Yan mungkin bisa sharing-sharing bagian ini, atau pernah menangani kasus-kasus sedemikian rupa, atau mungkin apalah begitu kan. Mungkin lebih kayak lebih sharing-sharing begitu. Masyarakat Kota Luwu yang paling bahaya itu anak-anak. Ya, anak-anak sekolah. Anak sekolah Ya, itu bagaimana ya untuk orang-orang tua di luar sana Ya. yang punya anak sekolah. Lindungilah anak kalian. ya betul. Cintailah mereka dengan cara memakai helm Ya, Ketika berkendara. ketika kita berkendara. Oke. Kalau saya nongkrong, nggak bisa ya. Mungkin nongkrong juga pakai helm saat berkendara. Berkendara, iya. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau saya sama Kakak Pasya ini dengan Kak Yan sudah berapa kali ketemu juga, karena kita ada jalin kerjasama, kerjasama dalam hal apa? Jadi kerjasama karena kami juga komunitas motor. Jadi di LUK itu banyak sekali komunitas motor. Ada yang taat, ada yang tidak. Ya. Tapi tidak semua. Yes. Cuma sebagian oknum. Tapi kita di sini juga ada di komunitas motor terbentuk di LUK supaya sama-sama kita mau mengedukasi juga bagaimana cara berkendara dengan safety riding. Mungkin ini pertanyaan terakhir sama Kakak Pasya. Apa tanggapan Kak Pasya tentang klub motor yang ada di Kota Luwu? Mungkin yang Kak Pasya sudah ketahui mungkin. Iya. Oh iya. Oke ya, saya jelaskan sedikit, ya. Jadi mungkin ini kami untuk saat ini sudah mendata ya Ya. klub motor yang ada di Kabupaten Banggai ini, dan ini klub motor ini termasuk masyarakat yang terorganisir. Ya. Jadi sengaja ya kami bersama ini Kak Yayan, tentunya dalam hal ini lalu lintas ya, Ya. mengkompilir, mengambil data setiap klub motor untuk kami data, supaya ini adalah salah satu bentuk kerjasama kita ya, karena klub motor ini adalah salah satu bentuk organisasi atau masyarakat yang terorganisir dalam hal ini. Tentunya kami yang akan memberikan pembinaan-pembinaan pengarahan tentang bagaimana giat safety riding ataupun betul. Sangat ini penting. karena ini untuk salah satunya bisa membantu kepolisian melakukan sosialisasi di Ya, luar betul. untuk menekan angka kecelakaan. Nah, di sini saya melihat ya masyarakat Kabupaten Banggai, tapi dalam hal ini komunitas ya. Ya. Saya lihat sini masih sudah cukup baik ya, tapi masih ada beberapa mungkin dari komunitas yang masih kurang ya, kayaknya. Ya. Oknum ya, bicara oknum mungkin mereka yang lain sudah tertib, tapi masih ada juga yang masih melakukan pelanggaran. Tentunya sebagai manusia biasa tetap Ada tetap ada kesalahan toh. Jadi betul. ini yang perlu kita hilangkan atau kebiasaan ini, sehingga anak-anak komunitas motor ini lebih tertib lagi, karena betul. ini komunitas motor ini bukan geng motor ya. Betul Pak, betul. Iya, seperti itu. Jadi Sangat betul. berikan yang terbaik kepada masyarakat, karena geng motor klub motor ini adalah binaan dari kepolisian, dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polres Banggai. Ya. Nah, di sini tentunya ya Kak Dindi dan masyarakat Kabupaten Banggai, kami bersama unit Kamsel ya, termasuk Kak Yayan ini sudah melakukan sosialisasinya ke sekolah-sekolah. Oh ya betul. Memberikan edukasi terhadap peserta didik, karena ini adalah masa depan daripada bangsa dan negara, bangsa Indonesia ya. Jadi mereka ini perlu diberikan edukasi tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik. Betul. Karena banyak, saya juga pernah dapat itu, kebanyakan ini tante-tante. Jangan tante-tante. Mama-mama. Kebanyakan itu seirnya kanan belok kiri. Itu banyak saya ketemu.
Itu kayaknya perlu diedukasi juga ya, Iya, Pak. bisa. Iya, jadi kalau kita melihat ya sepintas Iya. dari data kita ya, Pak Yayan, data kita itu bahwa yang mendominasi ya terjadinya atau kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia Iya. itu rata-rata setiap kita melakukan ANEP bahwa rata-rata di atas atau di bawah produktif ya, usia produktif. Jadi termasuk yang korban kecelakaan itu, Ya. baik itu yang luka berat ataupun meninggal dunia itu adalah yang masih usia produktif. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana cara kita melakukan atau menekan angka kecelakaan ini? Tentunya kita perbanyak sosialisasi, mengedukasi ya. Iya. Jadi membuat brosur-brosur, mengajak kepada masyarakat bagaimana tata cara berlalu lintas Iya. itu yang baik dan benar di jalan raya. Jadi saya kembali lagi tadi Iya. karena intinya pertanyaannya Kak Dindi ini masalah komunitas motor. Ya. Jadi saya harapkan ke depan komunitas motor ini lebih baik lagi. Ya, betul. Tentunya bagaimana caranya kita supaya betul-betul komunitas ini bisa membantu Ya. kami khususnya satuan lalu lintas melakukan sosialisasi atau perpanjangan tangan ya dari Ya. satuan lalu lintas baik kepada teman, saudara, handai tolan maupun keluarga-keluarga yang Siap. lain ya. Kami Yang siap. Yang penting jangan sampai di ya 02 ya. Kami siap menilang Anda. Oh, bukan. Oh, Kalau Kak Dindi menilang hati boleh. Oh, iya. Siap. Oke, ini Pak, mungkin pertanyaan tambahan sedikit. Boleh. Sebagai kita closingnya kita, penutupannya kita, mungkin seputaran tentang penilangan juga. Itu kayak kan ada ketika kita bilang ada blanko. Itu mungkin bisa dijelaskan blanko ini atau bagaimana, kan ada warna biru, ungu, hijau, merah, kuning di langit. Oh. Kan ada kan kebanyakan begitu. Mungkin ada juga yang masih bingung warna-warnanya ini apa mungkin. Oh gitu. Mungkin cuma sedikit saja. Kalau masalah blanko ini kakak anu yang paling anu, kakak Gesta ini yang paling tahu ini. Ya. Bang Gesta? Bang Gesta ya. Jadi mungkin Oh iya. iya, ini memang masih kurangnya ya. Kurangnya pemahaman masyarakat. Jadi Ya, betul. kalau masalah blanko itu ada kalau tidak salah ya 5 lembar. Oh, ada 5 lembar. Jadi ada yang warna biru, kemudian warna merah, kemudian kuning, Oh, ada kuning juga. hijau, Kayak lampu. Jadi itu ya yang intinya saja ya. Ya, kalau siap. merah itu tentunya untuk terdakwa, yang biru termasuk pelanggar ya. Sama ya. Pelanggar. Tapi sama-sama ditindak. Iya. Jadi ketika kita tilang itu kalau yang buku yang lama, buku buku tilang itu masih lembaran merah itu masih ada. Sekarang itu sudah dihilangkan dengan adanya produk yang baru. Itu yang paling depan biru ya. Ya, Biru kalau tidak salah itu sudah dari 5 menjadi 4. Tapi nanti saya cek lagi. Ya. Karena sekarang itu buku tilang itu saya lihat ketika ada pelanggar yang ditilang langsung diberikan blanko yang warna biru itu, karena saya lihat paling depannya itu sudah biru. Kalau masih yang lama itu ada merah, biru, kuning, hijau, kemudian putih. Ya seperti itu. Jadi itu ada yang misalnya yang putih itu ada ke pengadilan, ada ke kejaksaan, warna-warna. Terbagi. Jadi itu ada semua. Jadi Siap, termasuk untuk arsip. Karena saya pernah sekali ditilang. Karena saya punya posisi saya lengkap, pakai helm, spion, motor lengkap, surat-surat lengkap. Ditilang. Setelah itu saya tanya sama alasannya Pak polisi kan. Alasannya saya tilang apa Pak? Dia bilang, oh karena tidak ada boncengan, jomblo katanya. Ini Ini satu kali promosi. Oh jadi ditilang, yang tilang siapa? Tidak. Jadi Cuma karena ada jomblo. Jadi tiada boncengan ditilang. Iya, karena Berarti jomblo, dia pasalnya bilang. berapa itu ya?
Ada masuk pasar juga itu kalau jomblo Pak. Jadi Kalau- buat anda yang para jomblo jangan jalan sendiri, nanti ditilang. Wah, dia dapat lagi. Rupanya dia sudah. Oke. Kayaknya ada Tilang elektronik. mungkin. Oh ya. Oh iya. Ya saya dengar akan ada tilang elektronik. Sempat bincang-bincang di Kopi Saluan, ya. Kopi Saluan, jangan lupa. Iya, nanti mungkin ya sekedar informasi Iya. saja. Sedikit-sedikit nanti Bahwa kita lanjut lagi kan. Sekarang ini ya, ke depan nanti kami akan menuju ya, menggunakan Setidaknya 5.0. 5.0. Jadi itu nanti ada tilang elektronik ya. Tilang namanya. Oh, tilang. Jadi nanti saya informasikan kepada masyarakat ya. Kami sudah menentukan dalam Kabupaten Banggai ini, Lubuk Banggai, itu ada 2 titik yang kami akan pasang kamera CCTV. Kamera CCTV itu untuk mendeteksi pengendara yang melakukan pelanggaran. Itu nanti kita melihat saja ke depan, entah 2023 kita akan pasang CCTV. Yang pasti itu ada 2 titik, yaitu di perempatan atau apil ya, apil pengadilan dengan apil Tanjung. Oh iya, karena rawan juga situ kan. Sekalian. Tahu nggak itu apil? Apil. Itu apil bukannya itu masih singkatan. benar. Itu Apa itu, singkatannya Pak? apil ya. Alat namanya apa nih? Pengatur lalu lintas. Apil. Oh, saya pikir aku kena ingin lari. Ngerinya, iya. Apil ya, alat pengatur lalu lintas. Itu belak itu baru sekedar ini rencana atau sudah ke depan akan ada maksudnya akan terrealisasi? Akan seperti itu karena kalau kita melihat Palu ya, di Palu itu sudah terpasang. Oh, sudah di sana. Yang saya dengar itu di jalan apa ya, di Samrat dengan apa satu itu. Ada 3 kalau nggak salah Palu itu sudah ada. Tondo. Oh, Tidak bukan. di Lain. 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 Jadi kalau Siap. kalau di Palu itu sudah ada. Jadi kalau misalnya Kak Dindi Ya. ataupun yang lain mau coba-coba silakan ya. Oh, jangan Jadi Pak mau ditilang. ketika kita atau mungkin Bapak berkendara, Ya. silakan gunakan handphone. Artinya kami tidak menyuruh, tapi Oh. kalau mau mencoba Sensasi baru tilang elektronik itu sudah ada. Jadi itu nanti Oh. itu jelas ya. Jadi kami pun nanti akan buat tilang yang menggunakan CCTV ya, yang mungkin berjalan ya. Iya. Itu dipasang saja kayak kita lihat di medsos ya. Oh, berarti nanti dapat surat. Iya, jadi tilang tidak harus kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi tilang itu kita akan lakukan dengan menggunakan kamera. Oh. Itu langsung nanti misalnya belangko tilangnya itu nanti akan dikirim langsung kepada pelanggar atau pemilik kendaraan. Langsung Jadi itu alamat. iya, nanti itu makanya ke depan itu seperti itu kita menggunakan tilang elektronik. Tilang elektronik. Itu maksudnya mempermudah juga kesatuan untuk mencari ini. Ya, jadi Maksudnya, tidak selalu pelanggar. bersentuhan Ya. dengan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadi adu argumen. Jadi itu menghindari. Siap. Jadi misalnya Kak Dindi misalnya naik motor, Iya. nggak pakai helm, kami tidak lagi semprit kemudian kiri Pak, Bapak melanggar, kami tilang. Tidak seperti itu. Kami cukup memotret, ya, kayaknya, Iya. memotret BM motor. DN ataupun pengendara karena kami melihat situasi atau mungkin Dipantau dari jauh. Jadi cukup difoto, nanti akan terdeteksi mulai dari kendaraan yang dia gunakan, kemudian pelanggarannya apa, jam berapa, itu semua nanti akan tercatat ketika diberikan langsung surat. Langsung tercatat. Iya. Oh, berarti jauh di mata, dekat di hati ya. Iya. Berarti itu Honda itu. One hair ya. One apa? One hair. Iya. Oh, begitu Pak. Iya. Karena saya dengar ada juga kayaknya perubahan nomor warna DM ya. Itu Oh, atau iya. baru ini sekedar isu atau mungkin akan juga Akan Itulah pasti. Cuman masih menunggu
TNKB-nya yang warna putih itu. Oh, Ini masih menghabiskan yang TNKB warna hitam itu. berarti rencana kan sekarang ini warnanya dasarnya hitam, tulisannya putih. Ke depannya itu bagaimana, Pak? Warnanya Dasarnya putih, tulisannya hitam. oh, terbalik berarti, Iya, dibalik. terbalik. Oh, hampir sama kayak motor baru. Mungkin beda ya, kalau motor baru tulisannya merah ya. Merah. Oh, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang menonton malam hari ini sebelum kita tutup. Mungkin ada Kak Yan ada pesan buat teman-teman, buat pemirsa. Penyampaian. Ini buat masyarakat Kota Luwu Iya, agar lebih mentaati peraturan berlalu lintas, siap. wajib menggunakan helm. Kelengkapan kendaraannya dipasang, misalnya spion Ya, bersama TN motor atau TNKB dipasang. Bodi motornya jangan dicopot kalau bisa. ya, Ya harus lengkap. Dan untuk yang dibonceng para orang tua, ya, untuk anak-anak tentunya. Iya, tetap menggunakan. Kalau ya betul. kalian sayang anak kalian, belikanlah helm di tempat helm. Ya, Saat berkendara, gunakanlah helm. Terima kasih. dari Kakak Pasya. Iya, Kak Pasya. Iya, tentunya tidak jauh berbeda ya dengan Pak Yayan. Saya berpesan saja ya, mari kita budayakan tertib berlalu lintas ya. Betul. Saya minta kepada masyarakat ketika berkendara taatilah aturan Ya, ya, demi terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Karena di sini berbagai macam slogan sudah kami buat, tentunya ini ajakan-ajakan ya betul. kepada masyarakat ya, seperti slogan lalu Hmm. yang sudah kami sosialisasikan ya. Dari pertama, Iya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Kemudian muncul lagi slogan yang baru ada lagi. ya. Mantap, mantap, Pak. Jadi yang baru ini dari yang pertama, jadilah keselamatan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Kemudian yang kedua, menuju Indonesia yang tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Itu lagi yang kedua. Ada itu. Yang ketiga ada lagi. Oh, ada lagi. Ada. Aduh, tapi saya tidak mau Pak Yayan? dijadikan yang Masih? ketiga, Pak. Jadi yang ketiga kami ajak ya, ini salah satu slogan juga Iya. ya. Jadi yang ketiga ini stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Kita berikan applause dulu. Mantap ini Kakak Pasya, Kak Yayan ini. Mungkin nanti ke depan kita berbincang-bincang lagi, kita ketemu nanti Boleh. dengan pembahasan yang mungkin lebih ekstrim sedikit Oke. atau lebih mendalam lagi toh. Ini kan sekedar perkenalan. Mungkin hanya itu podcast kita malam hari ini. Nanti kita sebelum tutup, Iya. oke, yang Boleh. apa itu tadi Pak? Salam presisi. Salam presisi. Jangan Jadi lupa. sebelum salam presisi, salam bikers dulu atau Oke. salam presisi dulu? Boleh bikers, Ah. kemudian salam presisi terakhir. Oke, salam presisi tadi. Kalau Ya. salam bikers begini Pak. Oh, oke. Begini. Oke. Ini baru saya bikin ini. Tapi ini umum. Cuma ini karena malam ini mendadak jadi salam bikers begini Pak. Oke. Jadi boleh. begini. Awas kamu Oh, begitu ya. jadi kita kebiasaan kalau di klub motor kalau kita sapa begini Pak. Tidak Oh, jabat gitu. tangan. Jadi kita begini. Oh, Kalau iya. di klub motor. Nanti habis begini nanti salam presisi begini Pak. Ajar dulu saya toh. Salam presisi. Salam presisi cuma gini. aja. Begini? Iya. Oh, tangannya begini. Gini aja di sebelah kiri. Mm-mm. Oh, cuma begini. Iya. Salam presisi. Salam presisi. Jadi kita mulai dari mana? Iya. Dari Bapak mau tutup? Oke, sudah mau tutup ini? Oke. Silakan tutup. Boleh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Untuk pemirsa podcast kali ini, malam ini cukup sampai di sini. Kita ke depan akan bertemu lagi dengan Pak Polantas yang keren-keren malam hari ini. Mungkin ke depan bisa ada lagi pemain baru, ya. Oke, boleh, Atau nanti. atau lebih banyak lagi kita kumpul di sini kan, biar edukasi boleh, sekalian tuh. boleh. Siapa tahu Tapi- sampai langgar, ya. Tapi Kak Dini mau yang poluan. Astaga, boleh kayaknya. Kalau poluan berarti banyak yang aneh ya. Tapi kalau pulang saya buat surat izin, tuh. buat SIM. boleh. BPKB juga, backnya Boleh. perasaan kita bersatu, iya. Boleh nanti kita Oke. hadirkan salah satu rekan kita yang poluan tentunya barangkali ke depan ya Ibu Mega, kalau saya melihat karena dia bisa berbicara. Iya. Ya. Oke, kalau gitu kita akan tutup. Boleh, silakan. Oke.
Oke, podcast kita malam ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Assalamualaikum. Tigers. Salam presisi. Salam presisi.